jatuh sakit dan mengalami ketidakmampuan, saya akan tetap menginvestasikan, membayarkan uang kamu yang kamu bayarkan tuh, ya. Dan kalau kamu udah sehat lagi, kamu nggak perlu bayar balik ke saya. And if you die before you reach retirement, kalau kamu misalnya meninggal sebelum kamu masuk ke usia pensiun, I'll give your family back what you started out to save. ya, saya akan kembalikan lagi kepada keluarga kamu, ya, semua uang yang sudah kamu investasikan ini. Gitu. I'm going to do that Dan saya akan lakukan itu, because I like you, ya, karena saya jujur ya, saya suka sama kamu. and you're my neighbor. Ya, dan kamu ini tetangga saya. I said that just came out of nowhere. Ya, jadi ketika saya ceritakan itu tiba-tiba saja muncul cerita itu di kepala saya. I said that to a middle-aged married couple. Jadi saya ceritakan kisah itu kepada si pasangan parubaya ini. And I said to them, if your next door neighbor came by and said that to you, what would you say? Jadi saya tanyakan lagi kepada mereka, kalau misalnya nih seandainya tadi tetangga kamu datang ke kamu dan bilang hal seperti itu, kira-kira apa yang akan kamu katakan? If the next door neighbor was talking to you about putting $500 a month with his money and giving you all those benefits, what would you say? Ya, jadi kalau tetangga kamu datang ke kamu dan bilang, kamu coba investasikanlah $500 setiap bulannya, ya, dan kemudian ya menginvestasikan uang kamu ini dan akan memberikan lagi semua manfaat tadi, kira-kira apa yang kamu katakan? And the people said to me, Dan kedua pasangan suami istri ini bilang kepada saya, I would ask him if I could double it. saya akan minta sama si tetangga saya, mereka bilang ya, bisa nggak kalau saya dobelin aja, jangan $500 per bulan? Can I put in $1,000 a month? Ya, bisa nggak kalau saya $1,000 per bulan saya investasikannya? But since it's a large insurance company, Ya, tapi karena ini adalah sebuah industri asuransi, perusahaan asuransi yang sangat besar, you think it doesn't quite work that way. You think it doesn't quite work that way. ya, jadi mungkin Anda berpikir bahwa ya, tapi kan nggak seperti itu juga ya kejadiannya ya. Do we have a great product? Do we have great products? Apakah kita punya produk yang bagus? People get disabled, we make the premiums for them. Ya, jadi orang-orang yang mengalami ketidakmampuan itu akan mendapatkan manfaat itu. They get back on their feet, they don't have to make the premiums. Ya, ketika mereka akhirnya sehat kembali, mereka nggak perlu lagi tuh membayarkan lagi ya premi yang tadi itu. If they die along the way, we give them the money they started out to save. Ya, dan kalau mereka akhirnya meninggal meninggal, dan kita akan kembalikan semua uang yang sudah mereka tabung tadi, investasikan tadi. That's a great story. Itu adalah cerita yang luar biasa. And what story selling is saying, stories sell. Ya, jadi yang dimaksud dengan menjual cerita ini adalah bahwa cerita itu memang bisa menjual Because you have both sides of the brain open. karena Anda akan membuat kedua sisi otak ini aktif, terbuka. Using computer printouts Ya, dengan menggunakan cetakan komputer, shuts down the right side of the brain. ya, yang otak kanannya itu di nonaktifkan. And that's the side that's going to make the decision. Ya, sementara itu adalah bagian yang justru akan membuat keputusan. Develop stories. Ya, jadi kembangkan cerita. The best story is your own story. Cerita terbaik adalah yang berdasarkan pengalaman pribadi. I have a story. Dan saya juga punya kisah lagi. That's a personal story. Ya, yang berdasarkan pengalaman pribadi. And some of you have heard me talk about it. Ya, mungkin beberapa dari Anda sudah pernah dengar cerita ini. But in 1990, Ya, tapi di tahun 1990, I lost my wife ya, saya kehilangan istri saya, that I'd been married to for 34 years. ya, yang sudah saya nikahi selama 34 tahun. She'd never been sick a day in her life. Dia tidak pernah sakit sedikit pun, sehari pun, sekalipun dalam hidupnya. She'd been in the hospital to bear 2 children. Sorry. She was in the hospital to bear 2 children. Jadi dia pernah masuk rumah sakit itu cuma karena memang melahirkan 2 orang anak. Other than that, never in the hospital. Selain daripada itu nggak pernah masuk rumah sakit. She had the flu once at age 23. Ya, umur 23 tahun pernah terserang sekali aja flu. Other than that, never been sick. Ya, selain dari itu nggak pernah sakit. She was out walking for her health. Ya, jadi benar-benar dia menjaga kesehatannya. Early in the morning, Dan pada satu pagi, a car goes through a stop sign and kills her.
Oh, jadi dia pada suatu pagi dia sedang berjalan-jalan gitu ya. She was killed instantly. Dia mengalami tabrakan, ditabrak dan meninggal seketika. Tragically. Secara tragis. In 1991, di tahun 1991, I met Janet. Ya, dan saya bertemu dengan Jan. She had lost her husband 5 years prior. Ya, yang baru saja kehilangan suaminya 5 tahun sebelumnya. She lost her husband to cancer. Ya, yang suaminya meninggal karena kanker. In 1992 we were married. Ya, di tahun 1992 akhirnya kami menikah. And the person that married us, ya, dan orang yang menikahkan kami, made a brilliant statement. Ya, membuat satu pernyataan yang sangat brilian. And that is, yaitu, he said, your love for one person, dia bilang bahwa cinta Anda kepada seseorang will never diminish your love for another. Ya, tidak akan pernah mengurangi cinta Anda kepada orang lain. He said love never divides. Ya, karena cinta itu tidak pernah membagi. He said love always multiplies. Karena cinta itu selalu berlipat ganda. And he said what this world needs is more love. Ya, yang dibutuhkan dunia ini adalah lebih banyak lagi kasih, lebih banyak lagi cinta. You know one of the reasons I love the life insurance business so much? Anda tahu kenapa alasan saya begitu mencintai asuransi jiwa? It's because every time somebody buys a life insurance policy, karena setiap kali seorang membeli polis asuransi jiwa, it's almost always love. Selalu melibatkan cinta. It's a love purchase. Ya, ini adalah pembelian berdasarkan cinta. It's a character purchase. Ini adalah pembelian berdasarkan karakter. When I was young in the business, ketika saya masih muda sekali di awal bisnis saya, I sold a lot of young fraternity brothers. Ya. I sold a lot of young fraternity college mates. Ya. Saya menjual kepada banyak teman-teman kuliah saya, ya, teman-teman sebaya saya. And I would say to them, this is a character purchase. Ya, dan saya bilang kepada mereka bahwa ini adalah pembelian berdasarkan karakter. Now I said, I've been with you when you didn't make some character purchases. Ya, dan saya sudah bersama dengan kamu sebelum kamu pernah membeli pembelian berdasarkan karakter seperti ini. This is the first character purchase you've made. Ya, ini adalah pembelian berdasarkan karakter yang pernah kamu lakukan nih. People buy life insurance because they've got character. Orang membeli asuransi karena mereka itu mempunyai karakter. It's a character purchase. Ya, ini pembelian berdasarkan karakter. They love their families. Ya, dan mereka mencintai keluarga mereka. Tell stories. Ya, sampaikan cerita. The best story is your story. Ya, cerita yang terbaik berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Tell them why you bought life insurance. Ya, ceritakan kepada mereka kenapa Anda juga membeli asuransi jiwa. Tell them what it's done for your family. Ya, ceritakan apa yang sudah diberikan asuransi ini untuk keluarga Anda. Janet, bring me up that folder again. I'm going to tell you one more story before we break for lunch. Ya, saya akan menceritakan satu cerita lagi sebelum kita makan siang, ya. Another story that I used. Ya, satu cerita lagi yang biasanya saya gunakan is the Gary Kinder Financial House. Ya, ini adalah Gary Kinder, rumah finansial Gary Kinder. The Gary Kinder Financial House. Jadi rumah finansial Gary Kinder. And I would draw a house. Ya, dan saya biasanya akan menggambarkan sebuah rumah. And I would show them that this financial house has 4 boxes in it, 4 rooms. Ya, dan saya akan bilang bahwa di dalam rumah ini ada 4 kamar. In this financial house, here's the 4 rooms. Ya, jadi di rumah finansial ini ada 4 kamar, ya. And up at the top is your gross income. Yang di atas, ya, di kamar paling atas itu adalah pendapatan kotor Anda. Out of that comes your taxes. Ya, dari situ nanti ada juga pajak. State taxes, government, federal taxes. Ya, pokoknya pajak Anda di situ, ya. That gives you net income. Sehingga nanti akan menghasilkan penghasilan bersihnya setelah dipotong-potong pajak. If you're in business for yourself, you got to take off business expenses. Ya, dan kalau Anda melakukan bisnis, berarti Anda juga harus memotong lagi pengeluaran untuk bisnis.
Then that gives you net business income. Sehingga Anda akan mendapatkan penghasilan dari bisnisnya secara bersihnya. After taxes. Ya, setelah dipotong pajak lagi. After expenses. Ya, setelah pengeluaran. If they're religious people, ya, dan kalau ada orang-orang dari aktivitas keagamaan Anda, and they give money to religious organizations, ya, dan Anda juga mungkin memberikan uang untuk organisasi keagamaan, that has to come out of there. Ya, dan itu juga harus dipotong tuh, dikeluarkan. Then this is what is left. Ya, jadi baru kelihatan tuh benar-benar sisanya berapa bersihnya. And this house has 4 rooms. Ya, dan tadi di rumah ini ada 4 kamar. 4 boxes. Ya, 4 kotak lah, 4 kamar. And this is where you store money. Ya, disinilah Anda menempatkan uang-uang Anda. This is where you accumulate money. Ya, disinilah Anda mengakumulasikan uang Anda. And then down below dan is kemudian your expense layer. Ya, dan kemudian yang paling bawah adalah lapisan pengeluaran Anda. Here are your living expenses. Ya, di sini adalah ada pengeluaran harian Anda. Save first. Ya, Anda tabung dulu, spend last. Baru kemudian sisanya dibelanjakan. You want to save first, spend last. Ya, jadi konsepnya adalah Anda harus tabung dulu, sisihkan dulu, tabung dulu, baru sisanya yang ada baru Anda belanjakan. That's why we have the savings layer first. Ya, makanya saya tempatkan lapisan pertama itu adalah lapisan menabung. Then the expense layer. Baru lapisan-lapisan pengeluarannya. I was doing that when I was 24, 25 years old. Dan saya mulai lakukan ini semenjak dari usia saya 24-25 tahun. Showing that to people. Ya, tunjukkan ini kepada orang-orang. And so I want to help you with your financial layer. Karena saya ingin membantu Anda untuk masalah atau lapisan finansial Anda. Up to this point in time, Mr. Prospect, Mrs. Prospect. Ya, jadi setelah Anda melihat ini, Tuan Prospek atau Ibu Prospek, have you been spending first? Ya, apakah Anda benar-benar sudah? Apakah Anda menghabiskan dulu, membelanjakan uang dulu, baru kemudian menabung, atau menabung dulu baru membelanjakan uang Anda? They said we've been spending first. Ya. They say I've been spending first. Dan mungkin rata-rata biasanya mereka menjawab, oh saya membelanjakan dulu uang yang ada. Which would you rather do? Ya, yang mana yang kira-kira sebaiknya Anda lakukan? Save first or spend first? Ya, nabung dulu atau belanjakan dulu? Save first. Ya, tabung dulu. I'm glad you said that. Ya, saya senang Anda bilang itu tadi ya, tabung dulu. That's the only kind of people I can work with. Ya, cuma dengan orang-orang seperti itu aja saya bisa kerja dengan orang-orang seperti itu tuh, ya. So I was doing that, just drawing it on a sheet of paper. Ya, jadi saya lakukan penggambaran ini dalam selembar kertas. Then we got more sophisticated. Ya, sehingga kita bisa lebih canggih lagi pada saat berpresentasi. And we now call that program Blueprint. Ya, dan kemudian kita bisa sebut ini sebagai sebuah blueprint for financial success. Ya, untuk kesuksesan finansial. I want to help you build your financial house. Saya ingin membantu Anda membangun rumah finansial Tell Anda. them a story. Ya, jadi sampaikan sebuah kisah kepada mereka. Now let's complete this story selling and we'll break for lunch. Ya, jadi kita selesaikan dulu tentang story selling ini, baru kita akan lunch. Ask good questions. Ya, ajukan pertanyaan yang bagus. No question is as important as how do you feel about this? Ya, tidak ada pertanyaan lain yang lebih penting daripada pertanyaan ini. Ya, bagaimana perasaan Anda tentang ini? Do you see that in your outline? Ya, Anda lihat ya, Anda baca di handout Anda di situ ya. Are you following me in your outline? Ya. Are you writing that in? Ya, Anda catat ya. Sudah catat. Ask good questions. Ya, ajukan pertanyaan yang bagus. No question is as important as how do you feel about this? Ya, tidak ada pertanyaan yang lebih penting daripada pertanyaan ini. Apa yang Anda rasakan tentang ini, atau bagaimana perasaan Anda tentang ini? When you say let me tell you a story, ketika Anda bilang bahwa saya akan ceritakan sebuah kisah, the right side of the brain and the left side of the brain is at full alert. Ya, kedua sisi otak kita, kiri dan kanan, keduanya aktif secara penuh. Now, what I'm going to do is suggest we take a break. And when we come back from the break for lunch, I'll pick this up. Oke, ya, jadi kita akan break dulu ya untuk makan siang. They are telling me there's only 30 seconds left. Yes. Yeah. What time do you have? 30 detik. Okay. Time's up. Okay, how long is our break going to be? 1 hour.
Ya. Enggak, makannya jam 11. 1 hour. So we're going to be back at what time? Cepet yuk. 2 hours. 2 jam.